Oke, sebelum memulai perkuliahan, saya minta tolong salah satu perwakilan kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Yang merasa cowok. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Lemes atau gimana, Re? Udah makan kan? Belum, Bu. Belum. Sama saya juga belum. Oke, hari ini kita akan belajar masalah tipe data. Materi hari ini adalah tipe data ya. Kalau kalian lihat, sebentar saya bukakan dulu materinya. Mana file saya ini? MI. Kita pertemuan minggu kelima. Sekarang materi kita adalah tipe data dan fungsi-fungsi bawaan. Kalau yang pertemuan kemarin kan kalian kuis. Kalau dari kuisnya apakah ada pertanyaan? Kuis kelas ini paling tinggi dapat berapa ya kemarin? Saya lupa. Oke, sebentar ya, saya cek. Oke. Ini kelas MI 2F. Oke, dari kelas MI 2F yang paling tinggi dapat skor 100 ini siapa? Muhammad Fauz siapa nih? Muhammad Fauzan. Oke, Muhammad Fauzan. Jadi ini saya sort by skor. Ya udah. Jadi paling tinggi Muhammad Fauzan, nomor 2 Vinka, nomor 3 Jordan. Ini ya, ini untuk nilai teori kalian, untuk nilai kuis teori kalian. Jadi yang ada dapat nilai di atas 70 itu banyak. Untuk rata-rata kelas 69. Masih kurang ya, Rek ya. Mungkin belajarnya ditingkatkan lagi. Saya paham kalau sistemnya online seperti ini kan banyak distraction. Maksudnya banyak distraction itu apa? Banyak gangguan. Jadi pas mau belajar, ternyata disuruh orang tua nganterin kemana atau disuruh kemana seperti itu. Jadi banyak gangguan sekali. Jadi saya paham kalau skornya di bawah 70. Tapi tolong ditingkatkan lagi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk pembahasan kuis nggak usah ya, atau perlu dibahas nih. Ini pertanyaan yang kemarin mayoritas itu kurang teliti kalau kata saya tuh. Jadi misalkan kalau yang ini udah banyak yang benar ya, arti dari MSSQL apa, ini udah banyak yang benar. Terus kayak seperti ini kan sebenarnya simple. Untuk select bintang itu kan kalian udah dari semester-semester sebelumnya kan udah pakai select sampai beribu kali select kan. Nah, mungkin kalian ada beberapa yang lupa, jadi ada beberapa 7 orang yang menjawab select bintang from table barang. Kalau seperti ini nggak usah dikasih table. Udah tahu kalau ini bentuknya adalah tabel, jadi tabelnya dihilangkan. Jadi select bintang from barang. Seperti select from
apa, select from apa, nggak usah ditambahin table atau select bintang from apa, kalian tambahin kolom kayak apa, jangan, langsung aja to the point. Terus apalagi ya kemarin, Transact SQL merupakan implementasi dari SQL standar ISO yang digunakan oleh yang benar Microsoft Sybase. Ada yang banyak menjawab ini MMS SQL, ini kan tools-nya. Terus ini udah banyak yang benar, alhamdulillah. Yang ini petik 1 ini bonus. Terus mana lagi ya? Nah ini banyak yang salah nih, kalian DCL, DML, DDL itu kalau nggak salah materi pertemuan keberapa ya Rek? Saya kok lupa, sebentar kali ya. Itu sebentar di SQL kan. Di pertemuan awal-awal itu sebenarnya kalian udah diajarkan DML, DCL, kayaknya pertemuan 1 atau pertemuan 2 lah. Nanti kalian silakan cross check lagi ya, dilihat lagi. Itu saya kok batuk hari ini, Rek. DCL itu data control language ya, bukan ini kan client clear, ini salah. Yang ini udah benar. Tapi ada banyak yang lupa untuk mengenai data control language itu apa. Emang kalian belum belajar sih. Tapi di pertemuan kedua atau pertemuan ke-1 itu udah saya jelaskan kalau DCL itu lebih ke memberikan akses, lebih ke pengaturan user, lebih ke apa ya, membatasi akses, controlling akses seperti itu. Jadi create, update, delete ini kan enggak ya. Berarti kalian milihnya yang ini, yang grant atau ada revoke dan kawan-kawan. Nah, ini banyak yang salah untuk di pertanyaan nomor 26. Kalau yang udah banyak yang benar nggak usah saya bahas. Banyak yang benar. Nah, yang perintah-perintah seperti ini. Jadi sepertinya kalian apa ya? Banyak lupa source-nya sih, cara menuliskan source-nya seperti apa. Jadi nanti pas waktu praktikum perlu kalau kalian nyekrip itu kalian perhatikan strukturnya. Habis select itu apa, terus habisnya from itu bisa nggak dikasih tabel seperti ini, kayak gitu kan nggak bisa. Masih ada yang nilai seperti itu dan seterusnya. Oke, ini untuk pembahasan kuis minggu kemarin. Tapi alhamdulillah kelas ini yang dapat di atas 70 banyak. Untuk yang praktikumnya masih belum saya koreksi, tapi saya buka sekilas, mayoritas sudah benar. Oh ya, untuk praktikumnya. Untuk praktikum, kita kemarin pakai database toko sepeda kan ya. Di database toko sepeda itu kemarin kan, kalau nggak salah di kuisnya itu ada tabel macam-macam. Ada mulai dari tabel brand, kategori, produk, stok, customer, dan seterusnya di sini. Oke, ini sebenarnya kalian bisa bikin new database diagram. Kalau SQL kalian nggak error, ini kalian klik new database diagram, itu bisa langsung masuk. Seperti itu. Ini saya dari pertemuan pertama kemarin, belum sempat saya install ulang lagi, Rek. Jadi kalian bisa create new diagram. Nah, itu nanti munculnya sama kayak yang di MySQL, yang di SAM. Kan ada design view, design diagram. Itu sama, nanti munculnya seperti itu. Kalian tinggal milih kolom tabelnya apa aja, terus kalian tinggal nanti udah ada koneksinya. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, kayaknya ya, primary key-nya ini ada foreign key dan kawan-kawan, itu otomatis sudah langsung terhubung. Jadi structure tabelnya itu bisa langsung kelihatan kalau pas kalian klik di sini new database diagram, itu bisa langsung. Nanti mungkin bisa dicoba-coba sendiri untuk bikin diagramnya. Jadi misalkan kalau pas kalian TA atau pas kalian ya. Halo. Share screen-nya salah kah? Oh, saya share screen-nya. Oke. Saya tadi bikin ini nah. Nah, yang ini, Rek.
Oke. Thank you. Jadi ini dari tadi saya nerangkannya di SQL Server ya. Ini sebentar ya, saya share screen gini aja deh, enak. Ini di minimize. Nah, oke, yang ini lah, ini yang kuis kemarin. Kuis ini sebenarnya studi kasusnya lebih mudah dipahami daripada yang TSQL. TSQL 20 ini kan kalau kalian lihat, ya emang tabelnya sama ya, tabelnya juga banyak, isinya juga sudah lengkap. Ini mungkin, tapi ada beberapa yang mungkin kesulitan untuk memahami alurnya di sini. Jadi intinya di sini sama aja, di situ ada customer-nya, ada produk, ada shipper atau ada apa ini, pengiriman, kurirnya seperti itu. Ini ya sama, modelnya mirip seperti itu, cuma beda database, cuma juga nggak sama persis. Nah, ini untuk yang kuis kemarin. Untuk yang kuis kemarin, kuisnya kan ini. Ini teman-teman sampai di nomor 1 sini kan pasti nggak ada kesulitan ya? Atau masih ada yang kesulitan? Nggak ya? Enggak. Ini bisa ya bikin seperti ini semua kemarin? Bisa? Saya. Nomor 3 sama 4 ini yang mungkin kesulitan kalian. Kalau yang di sini berarti kalian tinggal select aja dari satu tabel, kemudian ada perintah urutkan berdasarkan ID, berarti ada order, terus ada tampilkan hanya 10 data, berarti kalian pakai top, bukan limit kan, di SQL Server pakainya top. Terus apa lagi? Ada nama depan sesuai dengan nama Anda, berarti kita pakai source like seperti itu. Jadinya ya nanti kan setiap orang beda-beda, nama depannya beda-beda juga. Terus mungkin ada beberapa yang kalian pakai alias kan, kayak apa terserah. Tapi paling nggak strukturnya ada select, ada from, ada where, ada like-nya, ada order by-nya. Order by-nya harus by descending karena dari ID yang paling besar. Seperti itu. Ini gampang. Kuisnya saya set mudah sekali. Terus mana lagi? Yang ini. Select dari 2 tabel. Di sini berarti kita pakai inner join. Inner join kan berarti irisan. Data yang kembar aja yang diambil. Terus yang di-select ini, semua yang ini. Terus ada perintah apa? Alias kan, diubah namanya. Berarti kita pakai alias. Terus ada lagi diminta untuk menampilkan yang lebih besar. Berarti kita kasih where di situ. Kriterianya apa? Lebih besar dari 1000, berarti where-nya dikasih lebih besar sama dengan 1000 karena di sini adalah lebih besar atau sama dengan. Terus diurutkan berdasarkan produk ID. Udah, berarti di order berdasarkan produk ID seperti itu. Sebentar, saya tak minum sebentar. Dari tadi saya batuk. Oke. Oke, sampai di mana tadi? Ini ya. Ini tadi udah. Terus source-nya seperti apa? Oh, share-nya. Lupa lagi share. Tadi source-nya berarti kan ada aliasnya.
Ada, ya pasti ada formnya, ada joinnya pakai inner, jangan lupa. Nah ini loh, intinya yang diiriskan apa? Intinya yang diiriskan itu tabel-tabel yang memiliki atribut sama. Kalau di sini kalian ada dua tabel kan, tabelnya adalah tabel produk sama tabel kategori. Yang atributnya sama di kedua tabel itu apa? Kan kategori ID, berarti itu yang diiriskan, yang ditaruh di on, seperti itu. Sama untuk yang join-join yang lainnya, mungkin kalau teman-teman ada yang bingung on-nya ini yang mana gitu. Jadi misalkan kalau kategori ID kalian sama dengan kan produk ID, misalkan seperti ini, ya bisa aja sih. Tapi kan ya hasilnya udah salah, udah beda. Jadi apapun yang diiriskan itu himpunannya harus sama. Himpunan A ya himpunan A itu diiriskan dengan yang A, seperti itu. Where-nya jangan lupa dikasih seperti ini, strukturnya intinya seperti ini. Terserah kalian ngodingnya berbentuknya seperti apa. Terus ordernya jangan lupa assign, karena di situ ada ketentuan dari customer ID yang dari ID produk yang terkecil. Udah. Insya Allah yang ini banyak yang dapat bagus sih. Sudah seperti ini. Terus soal yang selanjutnya itu kalian tinggal kasih offset sama fetch. Offset sama fetch di bawahnya yang ini karena ada kriteria apa? Cuma ketambahan ini kan, tampilkan 7 baris pertama dan hanya 9 data saja. Udah. Tuh. Berarti tampilkan 7 baris, berarti setelah seperti ini kan diloncatin 7, berarti offsetnya 7. Terus diminta tampilkan 9 data aja. Berarti offsetnya, fetch-nya 9, seperti itu. Terus, bentar. Aduh, saya kok flu ya. Kalau flu gini musimnya COVID, ngeri juga. Sorry, nanti akan banyak batuk-batuk di pertengahan perkuliahan. Oke. Ini udah. Ada pertanyaan untuk kuisnya, itu tadi review untuk kuis aja sih. Nah, yang ini baru untuk materi kuliah hari ini. Nggak ada? Nggak ada? Kalian masih di sana kan? Nggak kemana-mana? Masih, Bu. Oke. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, kalau kalian lihat nih, oh ini kan udah share screen, pakai share screen ini share. Yang ini, jadi nanti kalian submit job sheet-nya, migrate lagi lah ke LMS ya, kita kembali ke jalan yang benar. Karena LMS-nya sepertinya server di universitas sudah ditambah, jadi semua bisa ngakses kan. Teman-teman juga bisa absen kan hari ini? Kalau udah bisa, udah ya wes berarti. Ini kalian download lah di sini. Ada banyak file yang ini sih. Ini PPT, ini job sheet. Terus di sini file-file contoh ini yang bisa tinggal kalian run aja. Di file contoh ini ada SQL dari yang PPT ini dan ada beberapa tambahan dari saya sih. Sebenarnya seperti itu. Terus lab exercise yang ini kalau kalian lihat di job sheet kalian, close. Nah, ini job sheet kita hari ini, kita akan belajar tipe data, fungsi dan tipe data. Ya. Terus yang tadi, yang file yang saya bilang, itu nanti kan pasti ditanyain di sini silakan buka lab exercise 2 SQL misalkan seperti itu. Nah, di sini itu sudah ada lab exercise, file-file lab exercise yang diminta. Jadi kalian tinggal buka aja di situ, terus kalian cari file yang diminta sesuai requirement kalian apa, seperti itu. Oke. Ini mengenai filenya. Terus sekarang kan kelas MI2F. MI2F itu deadline-nya masih lama. Masih tanggal 6 Oktober. Tanggal 6 Oktober. Saya sengaja set deadline lama.
Ini kan kelas kalian minggu depan ini, nah. Kalian ada waktu 1 minggu ngerjakan ini, dan soalnya itu kan nggak begitu banyak, nggak sebanyak yang sampai yang kemarin sampai 44 soal, nggak. Ini cuma 18 soal. Di situ ada 18 soal, nanti kita jelaskan sekilas-sekilas tentang fungsi-fungsi ini. Oke. Udah, ada pertanyaan sampai di sini? Bu, Nggak ada. ini absennya sudah dibuka ya, Bu? Absennya udah dibuka, Mas. Nggak bisa absen ya di sini? Nggak bisa submit, Bu. Bu, nggak ada tulisan suruh anunya apa? Suruh attendance itu. Oh iya, dah. Sebentar sih. MI 2F. Ini kan? Sekarang tanggal berapa, Tore? 30. Tanggal 30. Ini nggak mau ya? Oke. Ini bener ya? List nama kelas ini ya? Evita, Evianto, Ella, atau bukan? Bukan, Bu. Oh, itu Bukan, gabung, Bu. Bu. Dari 3 kelas itu. Dari D, E. Campur ya ini ya? Ada yang dari kelas lain itu kayaknya. Cuman diurutkan lewat abjad. Oke, berarti oh iya sih dari kelas lain. Tapi ini kayaknya udah dikasih restriction ya, nggak salah kan di settingannya. Tapi kalian berarti nggak bisa absen di sini. Di sininya. Nggak ada Absen. tulisan itunya, Bu. Nggak ada tulisan submitnya, Bu. Nggak ada tulisan submitnya. Iya. Absen manual aja guys ya habis ini. Nanti saya coba sih saya ngabsenin dari sini, bisa nggak? Saya iseng. Di barisan ini yang ada kelas ini siapa ya? Tak coba. Abdurrahman Saleh, Bu. Abdurrahman Saleh. Coba yuk. Mau nggak? Iya kok merah ya? Salah. Terus nanti saya coba lihat lagi. Nanti kalian saya absen manual aja dulu. Terus saya mau tanya untuk yang pertemuan kemarin di LMS-mu absennya udah keisi belum, Rek? Soalnya minggu kemarin saya absenkan manual juga. Karena kan pas waktu LMS-nya lagi error. Nanti kalian cek ya. Udah present apa belum? Kayaknya sih udah present. Ini punya SOP ini Gilang ya. Dia kok ada gambarnya gini ya, Rek ya. Nanti kalau kalian ini kasih gambar itu kasih ono foto kalian, bukan pentol stiker kayak gini nih. Oke, ya lucu sih emang ini stikernya. Dikasih apa? Misalkan kalau pengen kasih foto foto kalian kayak apa itu. Oke, terus nanti aja saya absen pas waktu pertengahan perkuliahan. Saya akan membahas perkuliahan kali ini. Ini materinya sama seperti yang ada di LMS kalian, cuma beda template aja. Dan ada beberapa tambahan sedikit dari saya. Ada yang nggak tahu sama tipe data. Ini udah semester 3 kan, ya udah kelas 2 kan, kelas 2 semester 3. Kalian semester 2, kalian udah belajar ini belum sih, tipe-tipe data? Di mata kuliah, apa ya, mata kuliah pemrograman, ada tipe data nggak? Atau struktur data? Ya, ada algoritma dan struktur data ya? Di Kan dasar juga pemrograman, Bu. di dasar pemrograman. Nah, itu kalau kalian lihat, kira-kira data itu bentuknya itu apa aja? Ada data berupa angka, berarti numerik. Numerik.
Ada yang tulisan-tulisan string, ya. Ada lagi numeric string, apalagi data berupa tanggal, kita pakai date. Ada tanggal, waktu, jam, detik, ya kan? Kita pakai time. Ada data berupa apalagi ya? Numeric string, date, time, numeric. Ini nanti kan ada berupa yang integer, terus double, ada yang desimal, yang model-model seperti itu. Kok kayaknya kurang satu ya di sini, apa ya? Apa ya, kalau kalian lihat di sini, ada yang belum disebutkan nggak? Jadi di sini ya, tadi ya paling nggak itu tipe yang paling sering dipakai itu ya, ada string, date, time, numeric ya. Numeric itu ada yang exact, ada yang approximate. Approximate itu ya yang kisaran, maksudnya itu yang ada koma-komanya, yang desimal, bentuk float, desimal, real. Kalau yang exact itu nilainya yang bulat, ya kan 1, 2, 3, udah nggak ada koma-komanya, itu exact. Intinya di situ numerik, angka. Terus ada lagi tipe data string. Tipe data string itu nanti kalian ada karakter, teks, ada varchar. Kalau tag itu biasanya buat kalian nyimpen yang misalkan satu paragraf atau yang tulisan banyak banget di situ. Karakternya banyak banget, kita bisa pakai tipe data teks. Seperti itu, misalkan resume, biografi, kayak apa gitu. Kalian ada bikin suatu form, inputan, kemudian di situ ada inputan teks areanya. Biasanya di situ inputan teks area tipe datanya di set text. Karakter, kalau karakter bisa jadi kalau kalian ID, misalkan ID itu bisa pakai karakter atau varchar. Karakter itu sifatnya, kalau ini yang membedakan karakter sama varchar, ada yang tahu nggak? Beda karakter sama varchar. Karakter dan varchar, bedanya apa ya? Oke. Yang nggak tahu bedanya, coba kalian sekilas browsing biar nggak bosen. Start ya. Tak browsingkan bareng-bareng. Beda karakter, beda char, dan char. Share-nya jadi share mana? Nah, inilah aku dan duniaku. Oke lah. Dia dan dunianya. Di sini ada karakter dan varchar ya. Kalau kalian lihat ya, kalau kalian, ini panjang lebar sih, kalau kalian baca di sini, tipe data karakter itu tipe data yang panjangnya tetap fix. Jadi ketika kalian set itu misalkan isi ID, misalkan 5 gitu ya, ya udah dia kebacanya, kesimpan di alokasi memori itu ya 5 byte, seperti itu misal. Terus kalau tipe data varchar, fchar, misalkan kalian set 5 nih, tapi kalian isinya itu cuma 1, 2, atau 3, nggak sampai 5, itu nanti yang kesimpan di memori, itu dia lebih fleksibel. Yang kesimpan misalkan kalian isi cuma 3 huruf, 3 karakter, seperti itu, yang kesimpan adalah 3 aja. Itu yang membedakan. Jadi sebenarnya kalau dari segi storage, dari segi penyimpanan, kalau kalian bikin tipe data atau misalkan ngeset di database, tipe datanya itu varchar itu lebih fleksibel, jadi dia lebih menghemat tempat. Contoh, kita kembali ke sini. Jadi misal nih kalau saya karakter gitu kan, saya deklarasikan karakter 5. Karakter 5,
Terus isinya kan misalkan di situ ada ID-nya gitu kan. A1005 misal. 5. Terus ada lagi misalkan ID-nya itu kalian isinya cuma 4. Di sini kosong. Sebenarnya ID nggak boleh kosong ya. Jangan ID lah contohnya. Apa ya? Kolom apa ya? Keterangan. Entah keterangan apa gitu. Nah, di sini kalau karakter 5, kalau kalian set tipe data karakter size atau length, lebar, itu 5. Yang kesimpan kalian isi 5, kalian isi 4, kalian isi 3, yang kesimpan adalah 5 semuanya. Tapi beda kalau kalian pakai varchar. Kalian isi 5. Di sini yang diisi 5 ya udah nanti kesimpan 5. Tapi kalau kalian isi 4, yang kesimpan di memori itu 4. Jadi sebenarnya untuk lebih fleksibilitasnya varchar itu lebih hemat memori kalau kita pakai varchar. Terus kalau teks sama ya, kalau teks itu fleksibel juga kan, tapi dia lebih dialokasikan kalau isinya itu emang banyak, kayak paragraf, kayak yang tulisan lu yang udah banyak. Nah, itu kita setnya pakai teks. Kalau kita pakai karakter atau varchar itu kalau nggak salah ada maksimum number-nya itu 256 karakter aja. Kalau pengen yang lebih dari itu kalian set teks seperti itu. Terus nanti kalian ada lagi ini yang sebenarnya asik sih kalau kalian pelajari tipe data yang lain. Misalkan seperti ini, di SQL Server itu juga bisa digunakan untuk menyimpan binary. Binary kan bisa untuk file-file juga kan. Di situ file kalian kan sebenarnya itu kombinasi dari 1 dan 0 dari binary. Itu gambar pun juga kan pixel-pixelnya kan 1, 0, 1, 0 seperti itu. Tapi kan dia ada perpaduan nilainya berapa seperti itu. Bentuknya dasar dari soft file kan dasarnya adalah seperti ini. Nah, di SQL Server bisa digunakan untuk menyimpan file-file yang model seperti itu. Terus ada juga kalau ini belum bisa dipraktekkan sepertinya. Kalau yang ini yang bisa kita praktekkan untuk pertemuan kali ini yang ada di job sheet, kita masih mempelajari yang dasar ini. Gimana caranya kita bermain-main dengan tipe data karakter atau teks, date time, terus numerik, eksak atau non-eksak, atau approximately maksudnya. Terus yang lainnya ini di skip ini varchar and text bisa ya Mas ya. Nah yang ini yang menarik itu adalah yang ini sih, sebenarnya ada special geography type, ada special geometry types. File-file yang macam seperti ini itu yang sebenarnya kalau diolah di database itu yang banyak tantangannya, lebih banyak tantangannya. Kalau spasial seperti ini, jadi misalkan kalau kalian mengolah peta atau GIS, Geographic Information System, itu datanya berupa gambar-gambar spasial, gambar. Terus bisa kalian olah. Nah, itu bisa. Pakai SQL Server juga. Tapi kita untuk sementara nggak ini. Terus yang kita pelajari yang lebih yang ini ya. Next. Kenapa sih kita belajar tipe data lagi? Waktu Daspro udah belajar tipe data, SQL belajar lagi tipe data. Kalau Daspro belajar tipe data buat apa, Rek? Buat mempermudah pemrograman, Bu. Contohnya? Mempermudah kayak gimana, Mas Rizky? Itu kan pemrograman kan juga perlu itu, Bu. Apa namanya? Kayak ya pokoknya perlu ngerti tipe data lah, Bu, untuk melakukan pemrograman. Saya izin untuk menambah Ibu. Ya apa Mas Firman? Untuk mempermudah kita untuk membuat variabel gitu, biar tahu kalau angka itu untuk ini, kalau kalimat itu untuk ini. Iya, benar. Gitu. Intinya kita biar tahu ya. Ya bukan biar tahu. Sebentar ya. Jadi intinya itu
eh, benar yang tadi, kalau variabel kan kita juga harus deklarasikan kan ya. Kita harus deklarasikan, si variabel ini itu tipe datanya integer, variabel ini tipe datanya karakter, tipe variabel ini tipe datanya string. Kalian harus tahu tipe data setiap masing-masing itu. Misal lagi, kita sebagai mahasiswa itu, saya create new. Oke. Mahasiswa itu data yang melekat di mahasiswa itu apa aja sih? Nama, NIM, TTL, tanggal lahir, jenis kelamin, apalagi Rek? Alamat ya? Alamat. Wis, apa mana Mas? Mahasiswa itu punya KTP nggak sih? Ya punya ya. Oke. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini JK, jenis kelamin. Jenis kelamin Anda adalah female, male, atau tidak terdeteksi, kan bisa ya. Biasanya kan kalau kalian di sosial media itu ada jenis kelamin kok bisa di set 3 gitu ya. Ya. Terus nama, tipe data nama kalau kalian pelajari biasanya apa tipe datanya? Di dalam programan. Pakai apa String. ya? String kan String. ya? Pakai string. NIM. NIM itu tipe datanya apa? Kalau di Dashbro kalian deklarasi variabel. Integer, Bu. Oke, integer. Karena dia ya angka aja. KTP juga angka aja, integer. Terus ini tadi saya nulis apa Rek ya? Ya apa Rek tadi? TTL ya? Oke. Tempat tanggal lahir tipe datanya apa? TTL sih pakai nggak usah tempat sih, tanggal lahir. Kalau tanggal lahir saja pakai string bisa, pakai integer juga bisa. Tapi kalau tidak dioperasikan pakai string aja. Oke, make sense. Kalau nggak dioperasikan pakai string aja bisa. Kalau tanggal lahir bisa. Iya. Kalau tanggal lahir itu kita bisa juga. Kalau kalian mau dioperasikan apapun yang terkait dengan tanggal, itu kalian pakai tipe data. Kalau di Java apa ya, nek tanggal ya? Datetime. Kalau di SQL sih datetime seperti itu. Di setting tipenya yang connect sama tanggal-tanggal yang berhubungan dengan tanggal, jam, waktu, dan seterusnya itu ada datetime. Seperti itu. Karena kalau kita deklarasikan ke tipe data itu, nanti dia bisa manggil banyak fungsinya, bisa diterapkan di situ. Jenis kelamin, ya bisa lah pakai, bisa aja sih, kalau berapa biasanya bisa pakai boolean gitu, 1 atau 0, kalau 1 itu pria, kalau 0 laki-laki, atau kalian bisa pakai karakter juga bisa. Terus varchar juga bisa. Alamat, pakai varchar. Udah. Ntar, misalkan contoh nih, alamat kalian set lah karakter, alamat kan biasanya panjang ya udahlah, karakter 10. Sama kalian set varchar 100, ini 100 ya. Nah, kalau dari segi fleksibilitasnya, itu kalian kalau yang berhubungan dengan yang inputan banyak seperti ini, kalian set aja ke varchar. Kalau inputannya nggak lebih dari 256 karakter. Varchar, karena dia lebih hemat, dia storage-nya itu lebih menyesuaikan dengan isinya. Kalau diisi 56 misalkan, ya udah kesimpannya 56 aja. Kalau sisanya itu berarti nggak terbuang sia-sia. Seperti itu. Tapi kalau kalian set karakter, isi alamatnya, karakternya cuma 56, dia tetap kesimpan 100. Jadi kita buang sia-sia 44 data, 44 byte. Nah, di situ pastinya kalau satu data aja sih nggak masalah, tapi kalau kalian sekarang, itu kan kalian mainnya banyak data. Kalau kalian di tugas akhir aja sih kecil ya datanya. Misalkan kalau kalian tugas akhir atau skripsi kalian, D3, LA ya, itu
paling kalian main-main dalam satu tabel, kalian kasih contoh satu tabel 50 data, misalkan. Itu sih masih bisa. Tapi kalau yang sudah kalian terjun di industri, datanya itu sudah banyak, nah itu kita perlu perhatikan tipe-tipe data yang seperti ini. Karena kalau kita ngesetnya salah, bisa-bisa nanti nggak efisien untuk di database kita. Seperti itu. Tipe data yang sesuai itu memberikan hasil yang efisien. Seperti itu. Selain menghemat storage, itu juga bisa dia lebih reliable. Oke. Terus next. Nah, ini contohnya ilustrasinya. Jadi misalkan nih, si DB admin 1 dia ngesetnya seperti ini. DB admin 2 seperti ini. Si A dia punya database, dia suruh bikin satu tabel, dia ngeset satu tabel itu ID karakter 5, ini karakter, ini bikin misal. Terus yang satunya karakter 20, karakter 50, model-model seperti ini. Nah, kalau kalian jumlahkan semuanya, jadi ini yang si B, si A itu bisa lebih menghemat storage daripada yang si B. Kenapa? Karena misalkan kalau seperti ini, nomor HP kan nggak usah sampai 50 kan, nggak ada kan nomor HP yang sepanjang 50 fontnya 1, 2, 3, 4. Nggak ada, maksimum itu dia kalau nggak 12 ya sampai 14 gitu kan sepanjang-panjangnya. Nomor HP nggak sampai 15. Kalau untuk sampai 2020 saat ini, ya udah kalau nggak sampai sebanyak itu ya set aja sekecil. Nggak usah seperti ini, apalagi kalau dia tipe datanya ngeset karakter, nggak kepake ini sisanya. Terus ID juga. ID kan nggak usah panjang-panjang, kan yang penting dia 5 ID aja udah bisa 5 seperti ini aja udah bisa mewakili banyak varian. Enggak ID, misalkan ID-nya ada kombinasi angka sama huruf, kan dia udah kombinasinya udah bisa nge-generate banyak kombinasi. Jadi ini 5 sama 20, link 5 aja. Terus tabungan, misalkan. Tipe data yang satu pakai big integer, yang satu pakai desimal. Nah, di setiap tipe data, di SQL, setiap tipe data itu dia punya alokasi memori. Di storage-nya berapa. Misalkan kalau karakter itu 1 byte, misalkan. Terus kalau big integer itu nanti storage-nya makan 8 byte. Kalau desimal makan berapa byte ini kok ketutupan? 17 byte. Oke. Nah, seperti itu. Ada habisnya dia makan berapa untuk setiap tipe data. Itu bisa lihatnya di mana, Bu? Bisa lihat kalian di bagian documentation ya, SQL Server atau MySQL, atau kalian mau pakai database apapun, kalian bisa lihat seperti itu. Kalau ini kan kita masih belajar database yang emang apa ya, sequential, yang masih data A nyambung ke data B, tabel A nyambung ke tabel B ke C, dan seterusnya, yang masih berelasi. Kita di sini dari mata kuliah data B1, database 2, database atau database lanjut, kita belajar relational database. Tapi nanti kalau kalian dilihat di luaran atau yang lagi ngetren saat ini, itu malah database-database yang bisa menangani data-data yang strukturnya itu acak. Strukturnya acak itu kayak gimana? Ya kayak misalkan kalau kalian sosial media, model seperti itu. Atau kalian model-model WhatsApp dan kawan-kawan. Itu kan berarti kan konsep database-nya itu udah beda, bukan yang relasional lagi, seperti itu. Itu yang banyak juga. Oke, skip dulu untuk yang itu. Kita belajar yang relasional dulu. Terus kita masuk nih ke tipe data numerik. Tipe data numerik kalau tadi itu ada numerik yang eksak sama approximate. Yang eksak contohnya adalah integer ini. Sebentar. Oke. Di integer ini, nah ini loh Rek contohnya. Di integer ini itu ada banyak tipenya. Ada integer, big integer, small integer, tiny integer, dasprout pun juga. Macam-macamnya juga ada banyak kalau kalian buka-buka.
stored memorinya untuk setiap tipe data itu beda-beda. Kan? Semakin gede atau semakin range-nya semakin lebar seperti ini, itu stored memorinya adalah lebih besar. Seperti itu. Contohnya di sini ada integer, itu nanti itu ada penulisannya. Jadi misalkan kalau yang ini yang eksak ya, kalau yang non eksak itu nanti ada PS, ada model seperti ini. Apa sih PS? Seperti ini, PS ini apa sih? Kita next. PS itu adalah di sini adalah precision, S-nya itu scale, precision sama scale. Jadi misalkan contohnya di sini nih, saya mau nge-create tabel akun, dibuat main-main aja kan ya, maksudnya di sini buat ngetes aja tipe data di sini akun. Di situ ada akun number, tipenya integer, yang itu adalah kandidat untuk primary key mungkin ke depannya. Terus yang satunya lagi adalah balance atau uangmu itu berapa. Di situ tipenya numerik ya. Numerik, terus dia di set nih 8,2. Misal contoh seperti ini. Maksudnya numerik 8,2 itu apa? Nah, di sini maksudnya itu adalah angkanya itu loh, banyaknya 8. 2 ini adalah banyaknya angka di belakang koma. Contohnya seperti apa? Saya punya angka seperti ini nih. Kalau saya inputkan, jumlah total angka yang ada di sini itu ada 8. Kalau kalian hitung ya 8. Terus yang di belakang koma ada 2. Berarti di sini adalah 6 dan di sini ada 2. Nulisnya bukan 6,2, tapi 8,2. 8 diambilkan dari jumlahnya ini, 2 diambilkan dari angka di belakang koma. Contoh lagi. Discard. Kalau kalian sudah download tuh quiz di close, saya punya source. Contoh itu ada 2. Yang contoh 1 sama contoh 2, sebenarnya itu. Jadi di sini kita nyantai aja, job sitmu masih 1 minggu. Kalian pahami aja dulu. Nah, ini contoh yang tadi, Rek. Di sini saya create lah tabel akun. Tabel akun di database Polinema. Mana database Polinema saya? Karena saya sudah nge-create kan ya, kemarin udah ada kelas create akun. Udah di-create, kebentuklah ada 2 isinya. Seperti ini. Account number sama balance. Nah, terus kalau kalian lihat ya di sini, saya mau insert nih akun numbernya terserah ya. Akun number harusnya nggak boleh sama kan di sini. Nggak apa-apa, ini disamakan dulu karena kita coba-coba aja. Yang perlu kalian perhatikan adalah yang di balance-nya ini aja. Oke. Yang di sini. Run ya, yang ini. Kira-kira ada yang tahu nggak ya mas-mas mbak-mbaknya? Itu kenapa dia kok nggak mau di-run? Arithmetic overflow error converting numeric to data types. Numeric. Ntar saya mau ambil pulpen benar. Sama kalian lihat di sini, kalian perhatikan yang ini aja, kalian perhatikan yang ini, 8,2 sama ininya, terus kalian perhatikan error message-nya. Error message-nya kayak gini. Nah, ini yang diperhatikan, ini, sama error message-nya kayak gini. Kenapa dia kok error? Terus yang kalian perhatikan lagi yang ini, saya coba insert ya, execute yang ini, dia oke. Saya insert yang ini juga, dia oke, bisa ke insert. Kalau saya select dari semuanya, ini ya yang 2 data terakhir, ini yang barusan kita insert, outputnya seperti ini.
yang nggak bisa kita insert, outputnya adalah 1, 2, 3, 1, 1, kayak gini semua outputnya. Ini outputnya. Outputnya sama seperti ini. Terus yang ini outputnya kayak gini. Udah, silakan direnungkan. Saya tak ambil kertas dulu. Sambil direnungkan saya absen ya. Nanti saya coba benerkan lagi sih ini absensinya kenapa kok error gitu. Abdurrahman Saleh tadi ada ya? Hadir, Bu. Oke. Kornesa ada nggak? Mbak Nesa. Hadir, Bu. Kornesa kamu udah Hadir, makan Bu. belum, Nes? Iya, hadir. Oke, Dika. Dika Ainur. Hadir, Bu. Oke, Tia. Hadir. Oke, Dika hadir. Hadir, Tia Bu. Oke. Efria? Hadir. Efria Hadir, Bu. hadir. Efria itu cowok ya? Oh iya. Iya, Bu. Oke. Efria hadir, Firman? Hadir, Bu. Firman hadir, Gilang. Hadir, Bu. Oke, Irianti. Selvia. Sagi. Solo. Oi. Kemana dia? Nggak masuk ya? Oke. 5 orang nggak masuk nih semua. Bu. Hadir. Di sini jaringan saya jelek. Oh, alah ya. Irianti di Iya. mana sekarang? Di Sorong. Oh, di Sorong. Oke. Oke. Jordan? Ada ya? Oke, Lintang. Hadir, Bu. Oke, Nafis? Hadir, Bu. Rizky? Hadir, Bu. Edo? Hadir, Bu. Akita? Namamu kayak Jepang ya? Akita? Muhammad, Akita, Jabar, Hadir, Razak. Bu. Hadir, Ada ya? Bu. Oke. Hadir. Oke. Aulia, Hadir, Bu. Fauzan. Hadir, Bu. Oke, Hafiz. Hafiz, ada ya? Muhammad Hafiz Hananda. Izin Ini ke apa? kamar mandi tadi, Bu. Oh, Bu, saya izin ke toilet, oke. Nur Arafa. Hadir, Bu. Oke, Rika. Rika Maharani. Rika. Nggak ada. Oke, Rizka Hayu. Hadir, Bu. Oke. Saiful.
Hadir, Bu. Saiful ada. Santi. Hadir, Bu. Santi oke. Safa. Safa ada. Sylvia. Hadir, Bu. Sylvia oke. Sebentar ya. Kita ceknya. Sylvia ada. Simon. Mas Simon. Simon skip. Hadir, Bu. Oh, ada. Oke, jadi di skip. Simon. Umi. Hadir, Bu. Venina. Hadir, Bu. Oke, ada semua ya. Vista. Oh, Vinka belum dipanggil nih. Vinka dulu. Vista ada. Vinka. Hadir, Bu. Oh iya ada. Oke. Saya Rika. Tadi yang mana ya yang keloncatan? Rika Maharani ada? Hadir, Bu. Oh, Rika ada. Oke. Rizka satunya, Bu. Rizka, saya belum, Rizka Bu. Nur. Rizka Nur ya? Ada 2, Bu. Iya, Bu. Rizka Hayu ada tadi. Rizka Nur. Iya. Oke. Saya, Bu. Hadir, Bu. Ada hadir semua ya. Nanti saya coba untuk yang di LMS-nya saya presensikan. Oke. Minggu depan kalau ada statusnya yang nggak hadir di situ di LMS-nya, kalian kontak saya. Itu aja. Udah, Rek. Sekarang gimana nih? Ini ada volunteer kah yang bisa menjawab pertanyaan saya? MI2F. Atau saya panggil aja? Saya panggil aja yang nggak pernah berbicara. Siapa tadi? Saya, Bu. Oke, Bu, silakan. mau mencoba Muhammad Aulia, Bu. Yo, Kan silakan, Mas. di situ kan kalau saya tadi coba browsing di helper itu kelebihan apa itu, Bu? Kelebihan itu, Bu. Volume Kelebihan berat badan. kolom sama variabelnya itu tidak mencukupi. Kan 8 ini kan jumlah kolomnya kan ya, Bu? Bukan kolom sih. Kan di sini kan ada 8 huruf, 8 angka. Angka. 8 angka. Ya, 8 karakter. 8 angka. Di sininya itu di numeriknya kan 8 kolom. Kan gak pas, Bu. Walaupun angkanya 8 tapi harus disisain 2 buat desimalnya. Mungkin gitu, Bu. Iya, benar. Karena dia over di sini. Kalau kalian lihat kelebihan size-nya. Makanya di sini ada overflow tulisannya. Kalau kalian lihat ya, itu ada arithmetic overflow error converting numeric to data type. Numeric, seperti itu. Oke, makasih Mas Muhammad. Muhammad siapa kamu, Mas? Di saya lihatnya ada Muhammad aja sih. Aulia, Bu. Oh iya, Mas Aulia. Oke. Sip. Benar sih, kata Mas Aulia tadi. Di sini, itu kalau kalian lihat, kalau di sini kan tadi ya saya bilang ya, di sini totalnya 8. Total angkanya, numbernya. Kalau kalian lihat di sini ada 10. Sedangkan dia mintanya request-nya di belakang koma itu harus 2. Di belakang koma harus 2, di sini 8 udah kemakan. Terus di belakang koma 2. Jadi overflow, nggak cukup di sini untuk range-nya. Terus kalau kalian lihat lagi di sini. Ini kenapa bisa? Ini kenapa bisa karena ya wis pas ya, ini totalnya 8, di belakang koma 2. Satu lagi di sini. Ini kenapa bisa? Yang perlu kalian perhatikan adalah 2 angka di belakang koma dan berarti sisanya itu adalah angka yang bisa ditaruh di depan komanya berapa. Berarti kan 8 kurangi 2, 6. Di sini sejauh range-nya di sini ada 6 angka, terus di belakangnya sini mau banyak sampai ke belakang, nggak masalah, itu masih bisa di-insert. Karena nanti yang diambil itu adalah 2 angka di sini aja. Seperti itu. Jadi pas waktu kalian select lagi atau yang ini, meskipun dia total
Kalau kalian lihat di sini total itu ada 10 sih. Ada 10, tapi pas waktu diselect lagi ada cuma ini. Yang diambil cuma ini aja. Yang sejauhnya yang di belakang itu dibulatkan ke depannya sih. Udah, itu sih. Itu untuk numerik yang perlu diperhatikan. Biasanya nanti ada, maksudnya ada kayak gini itu seperti apa. Ya itu sih maksudnya. Dah. Oke, sekarang next lagi. Kalian coba-coba lagi. Di sini ada, ini udah ya bisa, date and time. Nah, kalau date and time itu secara umum formatnya, kalau kalian select pakai where, nggak pakai perintah date time, secara umum formatnya itu adalah year, month, sama date. Di sini untuk yang di SQL Server. Untuk date and time sendiri itu macamnya ada banyak. Kayak di sini, macamnya ada banyak. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan adalah range-nya. Range-nya di sini. Yang paling sering dipakai itu yang mana? Yang paling sering dipakai yang date time ini. Yang sebentar, yang ini. Itu yang paling sering dipakai. Range-nya dari sini. Ini masih bisa handle beberapa tahun ke depan lagi, beberapa ribu tahun ke depan lagi, kan sampai 9999 kan, entah dunia masih ada atau enggak. Nih, terus ada time, ini yang paling sering dipakai. Terus caranya gimana? Nah, contohnya di sini, saya ingin menyelect data-data. Kalau kalian lihat di data, di TSQL 20, ya, di situ ada tabel order, sales order, di situ ada order date. Otomatis di order date itu tipe datanya adalah date and time. Di situ kalau kalian lihat, klik tipe data date time. Nah, kalau saya pengen cari where tipe data date time itu formatnya gimana? Tadi kan seperti diberitahu ya, ada year dulu, month dulu, baru date. Nah, ini langsung kayak gini. Menuliskannya seperti itu. Kalian bisa langsung cobakan sendirilah. Di situ kan sudah ada source-nya, kalian coba sendiri. Di situ berarti kita mencari order date yang tahun 2007, bulan 8, tanggal 25. Seperti itu. Nah, selain pakai yang seperti itu, kita itu juga bisa pakai yang seperti ini. Seperti itu dan seperti ini. Karena kalau misalkan ya ini tadi kan birth date-nya itu udah di setting date time. Kalau kalian lihat di HR employee, discard, screen aja. Di HR employee tipe data kok DPO employee mana ya? Ini polinema bukan mana ini? Nah, ini tipe datanya adalah ini ya, date time. Nah, kalau tadi kalian ngeset tipe data, hire date, birth date, hire date kalian set untuk varchar, misalkan. Di situ kalian nggak akan bisa memakai perintah yang seperti di sini. Year, month, atau kalian ganti days, itu bisa. Nggak bisa. Tapi kalau kalian ngesetnya sudah pakai date time, fungsi-fungsi date time itu bisa diterapkan untuk di tabel yang ini. Contohnya kalau yang ini adalah, kalian lihat di file SQL contoh 2, itu tinggal di run aja. Ini yang tadi ya, ini yang tadi yang pertama. Terus ini kan menampilkan seperti ini. Nah ini. Seperti itu. Misalkan ini bisa nggak sih diganti D, kita coba. Mau nggak ya dia? Nggak mau. Bisa nggak sih diganti, Mang? Nggak mau. Emang dia isinya apa sih di sini nih? Ya nggak bisa ya. Kenapa kok kosong gini nggak mau? Man kan harusnya segini. Misalkan. Man. Nah, kalau yang tadi kan kayak gini, Rek. Control Z. Year. Saya mau nyari nih, hire employee, di tabel hire employee,
siapa aja yang tanggal lahirnya, tahun lahirnya itu di tahun 1973. Seperti itu. Jadi ininya tahun. Kalau kalian ganti month, berarti ininya diganti bulan. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu bisa diubah-ubah. Year, month, day, dan seterusnya. Terus contoh lainnya lagi, kalau kita pakai perintah date time, kalau kita pakai tipe date time, kita bisa pakai date add. Kalau tadi pakai year, month, kita pakai date add. Maksudnya date add itu gimana? Kayak gini. Di sini, kalau kalian lihat, formatnya itu ada interval. Kalau saya hover up, ini kan kelihatan ya, ada built-in function. Masih. Interval, increment integer, expression, small date time. Intervalnya berapa? Intervalnya saya mau pakai yearly lah, year. Terus ini apa lagi? Increment itu mau nambah berapa? Date add kan? Add, mau nambah berapa? Oh, mau nambah 1 tahun. Terus expression-nya dari mana? Kita ngambil dari tabel yang mana? Dari kolom yang mana? Interval, nambahnya berapa? Kolomnya ambil di mana? Itu pakai date add. Penulisannya ada 3 blok seperti ini. Terus dia aliaskan kan, berarti yang di kolom assessment ini itu adalah ditambah 1 tahun di kolom higher date add. Seperti itu. Misalkan kalau month, mau nggak sih dia pakai month? Berarti yang di assessment ini saya tambah 1 bulan dari kolom higher date kayak gini. Seperti itu, bisa diubah-ubah. Itu kita kalau pakai banyak sekali sih fungsinya. Terus sekarang date different, date add beres, date different. Date different itu berapa apa ya? Different itu apa ya? Bedanya. Jadi misalkan saya mau select di HR employee. Saya select lah tabel HR employee. Dia itu tanggal lahirnya udah tua-tua ya, ini udah berumur semua. Bulan lahir, tahun lahirnya sekitar sekian. 1968, 70, 73, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus yang saya pengen tahu, dia itu sekarang umurnya berapa? Sekarang umurnya berapa? Nah, sekarang umurnya berapa, berarti saya perlu tahu sekarang itu tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa. Kita itu bisa pakai perintah current time. Contoh, sebelum ke yang tadi, current time tadi belum dijelaskan, di date time itu kita bisa pakai perintah ini, current time. Current timestamp itu kita mendapatkan, sama ya kayak di Java sama ya, di Java sama di PHP sama current time, dia bisa mendapatkan informasi sekarang itu waktu berapa, jam berapa, dan seterusnya. Ini perintah yang paling banyak sekali dipakai untuk di aplikasi-aplikasi kalian untuk menunjukkan sekarang jam berapa, biasanya ada notifikasi seperti itu, ini paling banyak. Terus ada lagi juga kita bisa pakai perintah gadget untuk mendapatkan tanggalnya di sini, pakai apa. Misalkan kalau saya pakai gini aja bisa nggak sih? Nggak pakai select, nggak mau. Atau gini aja, nggak mau. Jadi memang dia harus pakai select. Saya execute, nggak mau. Dia harus kasih select di depan. Oke. Terus kita kembali lagi ke yang ini. Kenapa ini kok current timestamp? Kalau kita lihat di date different, di situ ada interval, ada starting date sekarang itu berapa, terus ending date-nya berapa. Kalau saya mau dapatkan umurnya si dia di sini, berarti kan starting date-nya itu kan kita harus ngeset dia ulang tahunnya kapan di sini. Berarti di ending date, oke, dikurangi ya, berarti yang current time-nya dulu. Sekarang itu berapa, kapan? Starting date-nya sekarang dulu. Kita pakai current timestamp, kita pakai year yang di-select di current timestamp, year-nya. Terus ending date-nya adalah birthday, berarti nanti dikurangi.
tahun sekarang dikurangi nanti birth date-nya di sini. Di mana intervalnya adalah yearly. Jadi 2020 nanti dikurangi 1958 dan seterusnya. Nah, itu cara menuliskannya seperti ini. Sebenarnya kalau kalian sudah nyoba-nyoba ngeran di sini, mau ngerunning yang di Jobsit bisa. Tinggal diubah-ubah sedikit. Mirip sekali. Seperti ini jadinya. Last name-nya seperti ini, age-nya seperti ini. Jadi kalian bisa langsung otomatis tahu dia sekarang umurnya berapa. Kita bisa pakai perintah ini, nggak perlu dikurang-kurangi, langsung. Misalkan tahun depan, ya perintahnya ya tetap seperti ini aja, karena yang berubah kan nanti current timestamp-nya di tahun depan. Tuh. Sekarang ini udah. Fungsi date udah, ini udah. Date tadi udah kan ya, different udah, sudah. Sampai di sini sudah selesai, ada pertanyaan? Oke, diam berarti aman. Nanti kalian coba ya, coba di run sendiri. Nanti ada cache and convert. Cache dan convert itu lebih untuk mengkonversi. Jadi misalkan nih, saya punya tipe data string, mau saya konversi jadi integer. Di Java kan juga bisa dikonversi. Nanti source-nya beda lagi apa. Di sini juga sama. Kita bisa mengkonversi tipe data, kita bisa mengonversi pakai cache atau convert. Bedanya apa? Bedanya untuk mengkonversi. Di sini kalau kita yang lebih user friendly atau yang lebih mudah dipahami untuk codingannya pakai cache. Seperti itu. Convert strukturnya lebih jelimet daripada cache. Gitu akan, tapi dia convert itu lebih untuk apa ya? Dia lebih spesifik untuk yang datetime. Kita bisa convert itu untuk yang datetime. Kalau cache, kalau kita pakai cache, sejauh itu konversinya yang dasar-dasar aja, kita enak pakai cache. Gitu. Pakai convert juga bisa. Terserah kalian mau milih salah satu yang mau dipakai seperti apa. Cache itu juga nanti lebih cepat loading datanya dibandingkan dengan convert. Akan tapi kelebihan convert di sini dia lebih fleksibel, seperti itu. Dia bisa konversinya lebih banyak fungsinya di fungsi convert daripada cache, ya seperti itu. Jadi kalian bebas mau pakai dua itu bisa, yang mana aja. Contohnya ini yang tadi yang konversi pakai variabel. Contohnya kayak gini. Kalian bisa pakai cache, kalian bisa pakai convert. Hasilnya sama-sama, nanti mengkonversi ini ke date and time. Seperti itu. Atau nanti contohnya, kita convert, mana ya? Nah ini. Ini kan tipe datanya apa, Rek? 25,65, integer K atau desimal K, precision atau non-precision, gitu aja sih. Exact atau approximate. Kita sampai jam 9 paling ya, selesai. Oke. Ini kan approximate kan, kalau di sini ya. Jadi approximate, saya mau konversikan ke bentuk integer. Jadi kalau kalian di-convert kan, convert itu nanti ada target type-nya apa, ekspresinya apa. Target type-nya apa? Maksudnya di sini saya pengen konversi apapun itu yang ada setelahnya koma ke bentuk integer. Kalau yang ini kan misalkan desimal bentuknya. Saya konversi ke integer. Jatuhnya adalah 25. Bukan ada chat apa? Oke, silakan. Bukan 26. Kenapa bukan 26? Karena dia ke default-nya itu nanti di-convert ke bawahnya. Jadi nggak sampai 26 kan, nggak boleh 26 kan di sini. Jadi kalau di-convertkan ke integer, dia munculnya 25. Seperti itu. Bisa juga untuk mengkonversikan tipe datanya
ke bentuk varchar. Misalkan seperti ini kan. Nah, ini yang tipe desimal bisa juga dikonversikan ke tipe yang lainnya, juga bisa dikonversikan ke bentuk yang beda-beda. Terus, ada lagi kalau kalian run nih, yang ini. Ada 3 ini, hasilnya seperti ini. Yang pertama dikonversikan, ini ada teks yang seperti ini, karakter seperti ini, konversikan ke bentuk datetime, formatnya langsung berubah seperti ini. Format default untuk fungsi datetime seperti ini emang, year, month, sama day-nya. Terus yang ini ke bentuk varchar biasa, ya sama ya, varchar biasa, seperti ini karakternya dibentuk ke sini, bentuknya sama. Terus yang ini bentuknya date. Date aja, kalau yang ini datetime, kalau yang ini date. Kalian bisa lihat bedanya. Datetime isinya seperti ini, selengkap ini, date isinya seperti ini. Seperti itu. Itu convert, nanti bisa kalian main-mainkan sendiri nih contoh-contoh. Ini yang cache, sama ya. Jadi yang cache, kalau saya pakai source convert seperti itu, kalau saya pakai cache, source-nya seperti ini. Expression dulu, baru nanti tipe datanya apa. Kalau convert dibalik, tipe data yang mau di-convert apa dulu, baru expression-mu apa. Ini expression namanya. Yang mau diubah apa. Kalau di sini yang mau diubah apa dulu, di-as-kan dulu, terus baru apa yang tipe datanya. Sudah, beres. Cache beres. Terus selanjutnya adalah string, permainan untuk string ya. Di sini ada substring, ada left, ada len, ada data length, ada replace, ada karakter index, itu bisa kalian coba sendiri. Maksudnya seperti ini. Contoh kalau substring 11, 3. Berarti nanti dari teks yang ini, spasi juga dihitung, itu berarti saya ke indeksnya nomor 11. Saya 11, ternyata di sini. Terus saya ambil 3, sama kayak offset tadi ya. Offset fetch, modelnya seperti itu. Saya ambil yang karakter ke-11, saya ambil 3 karakter setelahnya. Makanya 11, 3. Kita pakai substring, munculnya SQL aja. Seperti itu. Kita pakai left, misalkan kita ambil 9. Dari left, 9. Berarti ya dari sebelah kiri, diambil 9 angka. Dari sini diambil 9. Mulai dari indeks pertama, 1, 2, 3, sampai ke 9. Seperti itu. Terus ada len lagi, sekarang len. Maksudnya len itu apa? Nah ini 20. Maksudnya 20 itu apa? Nah di sini ini jumlahnya ada 20 angkanya. Seperti itu, isinya ada 20. M1, I2, C3, 1, 2, 3, kalau dihitung semuanya sampai spasinya dihitung, itu ada 20. Data length. Sama. Dia sama-sama menghitung ini lebarnya apa. Kita bisa pakai length, kita bisa pakai data length. Terus replace. Nah, replace, yang ini replace kayak gini. Ini gimana nih replace nih? Oke, saya coba tanya ke siapa ya? Tadi kayak Fauzan udah. Rizky tadi udah. Saya izin jawab, Bu. Ini siapa, Rizky apa Fauzan? Saya Beda lagi. Fauzan, Bu. Oke, Fauzan ya apa Kalau Fauzan? dari arti replace itu kan mengganti, Bu ya. Nah, Mm-mm. dia itu kan mengganti Denali menjadi 2012, Bu. Oke, benar. Ya, Denalinya itu kan, nah itu diganti menjadi 2012. Oke, ya makasih Mas Fauzan. Oke, Mas Fauzan benar. Yes, Replace itu mengganti, jadi Denali diganti 2012. Terus karakter indeks sekarang. Saya ingin mencari ini kenapa kok 11? Siapa ya yang belum pernah ya? Santi, Mbak Santi. Biar nggak ngantuk. Kenapa kok 11 ya Mbak Santi?
Dihitung dari mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana ini karakter indeks? Browsing nggak apa-apa, Mbak Santi? Karakter indeks itu kok bisa 11, itu maksudnya apa? Ya, Santi ada di situ nggak sih? Iya, Bu. Oke. Kenapa kok saya select karakter indeks? Di sini ada SQL ya, di sini ada Microsoft SQL Server, terus di sini kok munculnya 11. Terus di situ ada search expression bla bla bla. Kamu bisa menyummon temanmu yang kira-kira bisa bantu Mbak Santi. Yang patut kamu perhatikan ini Mbak Santi, ada SQL, ada tulisan ini, ada perintah karakter indeks, terus resultnya ada 11, terus structure-nya ini. Yang ada di situ ada expression to be searched, ada start location, dan seterusnya. Oke. Gimana Mbak? Menyerah atau seperti apa? Atau teman lain ada yang bisa bantu? Kenapa kok hasilnya 11 ya? Dapat dari mana? Karakter indeks. Udah semua berarti ya ini. Ada yang bisa membantu kah? Terutama yang belum. Urutan karakternya, Bu. Ya apa Mas Abdurrahman? Kenapa kok 11 nih? Ini. Itu kan dicari SQL, Bu. Sedangkan SQL itu berdasarkan karakter ke 11. Nah, Kalau dari Microsoft itu, Bu. Bener. Ya oke. Sebenarnya sesimpel itu Rek jawabannya. Ini karakter indeks ya. Jadi di sini kalau ini sebenarnya kalau kalian perhatikan di sini banyak perintah-perintah yang macam-macam itu dan masih banyak perintah lainnya yang nggak diajarkan di sini. Sebenarnya di pertemuan kali ini kalian bisa buat untuk memperkenalkan ini loh perintah yang bisa dibuat untuk teks itu perintah ini aja. Ini macam-macamnya ada length, ada data length, replace kayak macam-macam itu. Ini loh perintah-perintah yang dibuat data. Ini yang buat data date and time misalkan. Ini perintah-perintah yang buat numeric, ini yang seperti itulah. Nah, di sini contohnya yang dibuat tulisan atau teks itu karakter indeks. Di situ kan udah kelihatan kan karakter indeks yang mau dicari apa. SQL di sini yang mau dicari SQL. Jadi saya mau cari ini nih. Dia itu start ketemunya di mana? Kalau kalian lihat kan di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini kan 10 ya spasi 11. 11-nya di sini, spasi dihitung. Jadi dia SQL tulisan ini itu ketemu di indeks ke 11 di sini. Makanya dia S-nya pertama ketemu di sini. Mulai dari start dari indeks ke 11 dia udah ditemukan seperti ini. Ini untuk fungsi searching biasanya seperti itu. Dia ada di indeks keberapa aja. Udah, itu aja. Terus sepertinya kalian sudah lelah. Yang ini kalian pelajari sendiri. Oke, di sini ada null, ada is null.
Jadi satu terakhir aja ini. Yang ini yang penting juga. Jadi di sini ada kayak gini. Kalau di SQL Server data kosong ke default isinya null. Di MySQL juga kan null ya. Nah, is null itu ngecek apakah data itu kosong. Kalau data itu kosong, kamu bisa nge-replace apa aja di situ. Is null itu ngecek untuk datanya itu kosong apa enggak. Kalau ketemu ada data kosong di kolom tertentu, kita bisa replace pakai terserah apa itu. Itu bisa. Kita pakai perintah is null. Misalkan di sini saya ketemu data kosong, yang null tadi diubah jadi strip minus seperti ini. Jadi di sini ada is null itu expression-nya, terus ada replacement value-nya. Kalau kalian lihat. Oke, bener ya, share-nya. Ada expression-nya apa? Expression-nya ya di kolom. Expression bisa berupa kolom, bisa berupa karakter, bisa berupa apa aja. Terus di sini replacement-nya. Replacement-nya terserah kalian. Mau kalian model apa aja, mau kalian ganti tulisan kosong kayak apa, bisa. Itu pakai is null, ngecek data. Selanjutnya adalah collage. Jadi kalau misalkan kalian pakai seleksi biasa, itu kalian pakai yang select plus mana ya? Nggak ada. Oh ya ini. Concat dulu ya. Concat itu untuk menggabungkan. Jadi misalkan ini, kalau kita pakai select biasa, nggak pakai concat-concetan, kita bisa pakai plus begitu. Ini kalian bisa perhatikan contoh di yang full name ini, yang bawah. Ini nanti di job sheet juga ada yang ini, menggabungkan. Jadi kalian kalau yang ini kan ada kolom ya, employer ID, last name, first name, terus yang di kolom full name itu adalah penggabungan dari first name dan last name. Kalau saya mau gabungkan beberapa kolom banyak sekaligus dijadikan di dalam satu kolom, misalkan pengen outputnya seperti ini, kita bisa tinggal langsung pakai plus gini aja, bisa. Atau kita juga bisa pakai perintah concat. Kalau concat gimana? Kalau concat berarti, contohnya seperti ini ya, saya mau menggabungkan full name, itu dari first name dan last name. Kalau concat itu adalah expression-nya dulu, yang di sini ya, expression 1, expression 2, expression 3, expression 1, 2, 3 bisa kalian ubah macam-macam apa. Entah ini first name kah, birth date kah, kalian tambah karakter macam-macam kah, itu bisa. Terus akhirnya di sini row-nya di sini bisa dimodifikasi ya, hasilnya seperti apa. Udah, itu aja. Like udah bisa. Sekarang collage. Collage adalah mengembalikan kembali nilai null yang tadi. Jadi kalau is null itu nge-replace, ya, yang tadi is null di-replace nilainya jadi apa, kalau collage dikembalikan lagi lah nilainya, semuanya. Dikembalikan ke bentuk default. Meskipun ini yang di sini adalah nilainya yang minus-minus di sini, kalian kembalikan ke bentuk default, kalian pakai perintah collage. Terakhir, choose. Choose berarti milih indeks yang ini. Choose, ini indeksnya apa, ini expression-nya. Misalkan 4 berarti yang di expression keempat itu yang dipilih. Ini adalah indeksnya berapa. Terus yang ini if itu sama ya, perintah kayak ifmu, jadi tapi ini pakai if, pakai double i. Jadi saya mau milih nih di tabel produk, terus yang unit price-nya itu lebih dari 100. Kemudian kalau lebih dari 100 itu saya set nilainya adalah high, kalau kurang adalah low. Saya ganti 50 aja biar kelihatan. Nah, ini kan kalau lebih dari 50 high, kalau kurang dari 50 adalah low. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa membentuk if else di sini, tapi kita pakai perintah if ini aja gampang. If expressionmu apa, nilai yang benar apa, nek salah, outputnya seperti apa. Kamu bisa lihat kan. Udah itu aja dari saya. Kita sudah sampai ke mana-mana ini, share. Ini job sheet-nya. Ini sudah dipelajari semua kan, berarti contoh. Contoh, misalkan, nah ini, gunakan fungsi string, replace, dan learn untuk berdasarkan kolom ini, tambahkan sebuah kolom yang menampilkan banyaknya karakter A pada nama kontak.
gunakan fungsi string, replace, dan learn. Jadi kan bisa ya. Terus ini agak sulit yang terakhir tadi. Yang ini juga silakan nanti kalian ada waktu 1 minggu, silakan kalian kerjakan. Kalian boleh diskusi, boleh diskusi sama teman kalian. Ini modelnya seperti apa, tapi harapan saya itu kalian ngerjakan sendiri-sendiri. Diskusi, tapi kalian nyoba sendiri, itu kan? Kalian running sendiri, kalian pahami sendiri. Misalkan kalau saya mau munculkan data di dalam satu kolom munculnya seperti ini, kita pakai apa? Kita kan bisa pakai minta yang plus-plus tadi, atau pakai yang concat, atau pakai yang seperti apa. Serah kalian di situ. Oke, sekian dari saya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan. Ada yang kurang jelas dari pertemuan kali ini? Kira-kira nek mudeng itu masuknya berapa persen ya? Ada yang kurang jelas? Oh, coba tak cek dulu lah. Siapa ya yang? Coba Silvi. Silvi kena lagi. Oh, Silvi udah pernah kena ya? Belum kok kayaknya. Sylvia. Ya, Bu. Sylvia, untuk perintah concat tadi buat apa, Sil? Concat tulisannya. Ini. Untuk yang menyambung tadi ya, Bu. Menyambung menggabungkan, apa? Menggabungkan tabel. Tabel apa-apa? Menggabungkan tabel aku pakai perintah join line. Oh, menggabungkan yang first name dan last name jadi full name. First name, last name itu apa? Tabel kah? Kolom atau dia apa? Oh, kolom. Oh, ya wis. Ya. Jadi dia menggabungkan kolom-kolom. Oke. Ya wis, Mbak. Oke ya, teman-teman yang lainnya, meskipun online, jangan tidur. Sekian dari saya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nggak ada? Oke. Oke, sekian dari saya. Kangen kampus, Bu. Kangen kampus. Ya, sama sih. Kalian pengen ini ya? Ya udah datang aja ke kampus. Pasti masuknya kan sulit. Dicek di sana sini. Soalnya masih zona merah ya di sana ya. Tuh, kalau kita offline itu sebenarnya lebih enak karena kalian bisa langsung diskusi. Tapi kalau online ya gimana caranya kalian ya diskusi dengan teman kalian, kan kalian bisa diskusi juga kan, bikin di Zoom, bikin ruangan sendiri, kalian bisa diskusi nih gimana bisa ditanyakan ke saya. Tuh. Oke, terima kasih, nggak ada pertanyaan, berarti aman. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Kita ada waktu 1 minggu untuk mengerjakan itu. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan maksimal. Sekali lagi, dikasih PR bukan apa-apa, biar kalian lebih memahami. Seperti itu. Oke ya, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kurangnya, kalau ada pertanyaan kita pending minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Makasih, Bu. sama-sama Mas Mbak. Saya end meeting for all. Bentar ya.